Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Nurmala Dewi dengan NIM 231102887. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai website yang telah saya buat, yaitu website dengan tema database yang dibuat dengan localhost phpMyAdmin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web 1 yang diampu oleh dosen Bapak Heri Wahyudi STMkom dan asisten dosen A Teguh Bagas Mardiansyah. Baik, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Sampipinya. Di sini ada Apache sama MySQL. Di sini kita klik Start yang bagian Apache sama MySQL. Sebelum kata stop ini ada kata start ya. Nah, di bagian MySQL-nya kita klik admin. Setelah diklik admin, maka akan muncul di halaman localhost phpMyAdmin seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuat tabel database ya, tabel database yang diberi nama task_branded. Nah, lalu kita klik di more di sini di bagian designer. Nanti akan muncul tabel-tabel seperti ini. Di sini saya sudah pasangkan ya. Di ID pesanan dipasangkan dengan ID pesanan juga di bagian penjualan tas seperti itu. Di pembeli, ID pembeli juga sudah dipasangkan dengan ID pembeli. Contohnya seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke bagian Chrome-nya ya. Ini tampilan website yang telah saya buat. Nah, di bagian Chrome-nya kita bisa ketik localhost _task_branded. Nah, ini tampilan website yang telah saya buat. Di sini ada 3 tabel, yaitu ada data produknya, ada pemesanan, sama penjualan. Seperti itu. Pertama-tama mari kita review data produk terlebih dahulu. Nah, di data produk ini ada buat nambahin produknya, bisa diekspor ke Excel sama PDF. Di tabel-tabelnya juga ada nama merek tasnya, harganya, stok, sama aksi. Aksinya ada edit sama hapus. Misal kita akan coba tambah di sini merek tasnya adalah Gucci. Gucci harganya sekitar 10 juta. Stoknya kita ambil sekitar 9. Ditambahkan. Nanti muncul notifikasi data berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Nah, bertambahlah data di bagian tabelnya nih. Gucci 10 juta, stoknya 9. Misal kita mau edit nih. Kita mau edit ya, stoknya nambah nih jadi 11 misalnya. Nah, kita klik edit lagi, nanti muncul lagi pemberitahuan bahwa data berhasil diedit. Kita klik OK. Stoknya jadi nambah jadi 11. Misalnya kita mau hapus data si Gucci. Kita hapus data Gucci, data berhasil dihapus. Klik OK. Seperti itu ya. Misal kita mau ekspor ke Excel-nya, tampilannya akan seperti ini. Kalau di bagian Excel-nya, PDF juga sama bisa seperti itu ya. Codingannya yang produk itu di sini ditambah. Nah, kita di sini menggunakan metode POST. Ini koneksi PHP-nya dari sini, biar bisa memanggil. Nah, si database sama codingannya itu harus sama. Task_branded. Kalau misalnya nggak sama nih, yang ini nggak pakai underscore misalnya, itu nggak akan kepanggil, tidak akan terpanggil. Jadi nanti di Chrome itu nggak akan muncul seperti ini, kayak gitu. Itu codingannya ini yang koneksinya, indeksnya lokasinya ada di home. Jadi satuin ya, pakai ini di sini. Di sini pakai metode get yang home-nya. Data task branded ada aksi edit, aksi tambah, aksi hapus. Seperti ini codingannya. Yang ini aksi tambah, sebentar. Aksi tambah sama aksi hapus. Ini codingannya. Buat tabel pertama seperti itu ya. Dilanjut untuk tabel yang kedua, di sini ada pemesanan. Nah, di pemesanan juga ada tambah, ekspor Excel, ekspor PDF.
Di sini di tabel-tabelnya ada nama pembeli, tas merek, sama jumlah pesanan, sama aksinya juga edit sama hapus. Nah, misal di sini kita coba tambahin yang belinya, misalnya namanya adalah Ray. Ray pilihnya tas Christian Dior. Jumlahnya misal 3. Tapi kita lihat dulu di bagian produknya nih. Di bagian produknya ini stok Diornya bisa berkurang. Nah, stoknya 5 ya, stoknya 5, misal Ray di sini kita tambahin lagi. Ups. Kita tambahin lagi yang Christian Dior tadi stoknya 5, kita misal beli 3. Akan muncul pemberitahuan bahwa pesanan berhasil ditambahkan, stok tas diperbarui, dan data penjualan ditambahkan. Muncul nama pembeli Ray, tas mereknya Christian Dior, jumlah pesanannya 3, aksinya edit sama hapus. Seperti itu. Lihat lagi di produknya. Tadi kan stoknya 5, Ray beli 3. Ray beli 3, jadi stoknya berkurang jadi 2. Seperti itu. Kalau bagian edit sama hapusnya bisa seperti ini, kan diedit. Jadi misal belinya cuma 2. Data berhasil diedit jadi 2, berubah. Dihapus juga bisa, datanya hilang yang Ray-nya. Tapi misal nih ya, tabel 2 sama tabel 3 itu berhubungannya seperti ini. Sebentar. Ups, stok tuh. Kalau misal stoknya habis nih, aku tuh mau membeli tas tapi melebihi stok, nanti muncul pemberitahuan stok tas tidak mencukupi untuk pesanan ini. Berarti nggak ada stoknya segitu, kan stoknya cuma 2 Christian Dior. Nah, coba misal ininya diedit dulu deh jadi 5 yang Christian Diornya. Oke, edit dulu. Nah, daftar pesanan kita tambahin. Misal di sini Ray, ya Christian Dior kan tadi 5 ya, misal beli 3 deh. Tuh, kalau misalnya stoknya masih ada, pesanan berhasil ditambahkan, stok tas diperbarui, dan data penjualan ditambahkan juga. Itu pemberitahuannya. Nah, berhubungan kenapa tabel 2 sama 3? Karena misal nih, di tabel 2-nya yang pesanan tasnya ada Ray. Nah, di penjualan juga udah pasti otomatis Ray. Tapi kalau misalnya di penjualan tas itu, di tabel yang ketiga mah, ada nama pembeli, jenis tas, jumlah pesanan, sama harga. Nah, kayak gini nih. Misalkan kalau di pemesanan mah, jumlah yang dipesan ya. Nih, jumlah yang dipesan Ray. Tapi pas di penjualan mah, jumlah yang dipesan Ray dikali harga per satu tas. Harga satu tasnya Dior itu 32 juta. 32 juta dikali 3 hasilnya 96 juta. Seperti itu. Nah, diedit sama edit. Kayak gitu. Edit, hapus, edit, hapus. Nah, kalau ekspor to PDF, misal data pesanan, iya. Seperti itu. Nih, ini adalah codingannya yang ekspor. Saya satuin aja. Ups. Saya satuin di bagian ekspor. Ini yang Excel sama PDF. Kita pakai tipenya tipe get. Ini codingannya ya. Nah, kemarin itu raw number itu buat ngecek apakah nomornya ada gak di database. Database sama codingan sinkron enggak. Nah, kayak gitu. Yang ini pesanan sama metodenya pakai post. Nah, di sini ada select, form, sama where. Kalau misal nih ya, si where-nya ini dihapus. Apakah akan error? Tidak akan error, akan tetapi nanti di bagian ini misalnya kalian mau ngehapus data yang Nabila misalnya ya, pasti yang Putri sama Ray juga kehapus kalau where-nya itu dihapus. Soalnya itu akan
kan ngaruh ke semua datanya. Jadi hati-hati, select from where itu sangat-sangat penting ya. Ini aksi hapusnya, sama ini juga delete from where. Hati-hati, pokoknya hati-hati. Nah, ini koneksinya dari sini ya, yang tadi. Ini buat penjualan. Ini kodingan-kodingan buat penjualannya. Nih, aksi edit sama hapusnya ada di sini. Edit pesanan. Metodenya di sini saya pakai get sama post ya. Nah, di sini juga ada CSS-nya. Kalian bisa ubah sesuai selera kalian ya. Ini CSS buat tabelnya. Ini CSS buat keseluruhan. Itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.